Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Novel oleh F.D.I. Zohgla. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 17. Malam sudah menjelang pagi, tapi lampu di tenda besar milik Senopati Lembu Geni masih menyala. Lembu Geni, Wedana Arya, Soma dan Raden Ajeng tampak masih berbincang. Adapun putra mahkota Dharma, dia sudah sejak tadi ketiduran. Soma, sebelum fajar menyingsing, pergi ke hutan bambu di sebelah barat. Aku hanya bisa memberimu 50 anggota. Apa itu cukup? Tanya sang Senopati. Soma mengangguk mantap, itu cukup, Senopati. Dengan jumlah segitu, kami bisa bergerak lebih cepat. Bagus, kau punya 2 tugas. Pertama, temukan pemuda yang telah menolong Raden Ajeng dan putra mahkota. Kedua, selidiki medan yang dikuasai oleh pasukan musuh. Siapapun yang menghadang dan melawan, langsung bunuh. Perintah Lembu Geni kemudian. Siap, Gusti, jawab Soma hormat. Wajah perwira muda ini menunjukkan ada sesuatu. Hanya saja, ia tak berkata apa-apa. Ada apa? Tanya sang Senopati. Maafkan saya, tapi, bagaimana dengan jasad ayahanda Gusti Senopati? Senopati Lembu Geni tersenyum hambar, kalau memungkinkan, bawa kembali jasad Panembahan Rawesi ke kota raja. Jika tidak, maka kuburkan dia dengan baik. Seluruh tanah Lodaya adalah ibu pertiwi bagi kita. Selama seorang prajurit setia di jalan kebenaran, dimanapun kuburnya, dia tetaplah pahlawan bagi negara dan rakyat. Soma mengangguk tanda mengerti. Kalimat dari sang Senopati menyiratkan sebuah pesan yang jelas. Tugas negara harus diutamakan di atas segala kepentingan, termasuk kepentingan keluarga. Tak lama kemudian, Soma segera pamit untuk mempersiapkan keberangkatan. Kanjeng Senopati, saya juga undur diri, ujar Wedana Arya sopan. Lembu Geni tersenyum dan mempersilahkan sang Wedana untuk beristirahat. Setelah Wedana Arya keluar, Lembu Geni berkata kepada Raden Ajeng. Besok pagi, Di Ajeng harus sudah berangkat bersama Raden Mas Dharma untuk kembali ke kota raja. Tapi, Kakang, Raden Ajeng ingin protes. Namun, Lembu Geni mengangkat tangannya. Kali ini Di Ajeng harus menurut. Kematian ayahanda akan membawa dampak politik pada kita semua. Sesampainya di kota raja, temani kakak iparmu. Tapi ingat, jangan beritahu padanya bahwa ayahanda sudah wafat. Hubungan kakak iparmu dengan ayahanda sangat baik. Bahkan, aku merasa kalau ayahanda lebih menyayangi dia dibanding aku sendiri. Aku khawatir itu akan mengejutkannya, lalu berpengaruh terhadap janin yang dikandungnya. Lanjut Lembu Geni sambil tersenyum getir. Raden Ajeng menghela napas pendek. Ia hanya menganggukkan kepala, tak berkomentar apa-apa. Menjelang matahari terbit, Soma dan pasukannya telah sampai di tujuan. Gugusan hutan bambu ini sebagian telah rusak. Ada yang tertebas senjata tajam. Ada yang patah. Dan ada pula yang tampaknya habis terbakar. Tanah di sekitar juga tampak berlubang di sana-sini. Ceceran darah yang sudah mengering juga tersebar cukup luas. Soma memandang area ini dengan detail. Ia bisa membayangkan bahwa semalam, telah terjadi pertarungan yang dahsyat. Komandan, kami menemukan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara keras dari salah seorang prajurit. Soma sontak menoleh. Di seberang sungai, beberapa anak buahnya tampak melambai-lambai. Dengan ringan, Soma berlari. Dia menyeberangi sungai dengan memanfaatkan beberapa gugusan batu yang berjejer. Gerakan sang penewu ini sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah sampai. Jangan-jangan, ini adalah... Soma tak melanjutkan ucapannya. Matanya terpaku pada sebuah undukan tanah di bawah jejeran pohon bambu. Undukannya terlihat masih baru. Lalu di atasnya terdapat sebuah papan kayu yang bertuliskan
Makam Patua yang tewas melawan para penindas. Serangan musuh berhasil melubangi dadanya, tapi mereka gagal mencuri kehormatan hatinya. Beristirahatlah Patua, semangatmu terwariskan. Saat membaca pesan yang ada di papan nisan, Soma secara tak sadar mengepalkan tangan. Hatinya tergetar. Siapapun yang menulisnya, Soma sangat mengagumi pemahaman orang itu. Komandan, kami menemukan satu undukan tanah yang besar di sebelah selatan. Lapor seorang prajurit lain. Soma bergegas ke tempat yang ditunjukkan. Di sana, ia menemukan sebuah undukan besar. Setelah melihatnya, Soma mengangguk-angguk. Sambil menoleh pada sebagian anak buahnya, ia berkata, tampaknya, pemuda pendekar yang sedang kita cari berhasil mengalahkan para penjahat itu. Aku yakin, ini adalah kuburan para penjahat. Ia menguburnya dalam satu lubang lahat. Sedangkan yang di sana tadi, adalah makam Panembahan Rawesi. Para prajurit juga berpikiran demikian. Tidak mungkin jika kuburan-kuburan ini dibuat oleh para penjahat. Apalagi, kubur Panembahan Rawesi juga tampak begitu baik. Sebagai musuh negara, akan sangat aneh jika Wedana Duryono malah memperlakukan jenazah Rawesi dengan hormat. Mereka adalah orang-orang yang sudah tidak peduli pada kehormatan negara, apalagi pada kehormatan manusia yang tak sejalan. Sekarang bagaimana, Komandan? Tanya seorang prajurit lagi. Segera kirim merpati. Beritakan pada Gusti Senopati bahwa kita akan langsung bergerak lebih ke dalam. Kita baru akan bertemu dengan pasukan utama beliau di markas musuh. Perintah Soma lugas. Siap, jawab prajurit itu. Namun, sebelum ia pergi, Soma kembali memanggil. Tambahkan pesan, Panembahan Rawesi telah dimakamkan dengan baik. Nampaknya, pemuda pendekar itu memenangkan pertarungan. Ujar Soma. Prajurit penanggung jawab pesan segera pergi. Ia menulis pesan dengan cepat dan melepaskan 3 ekor merpati. Setelah selesai, ia kembali bergabung dengan unit yang dipimpin Soma. Seolah tak ingin membuang waktu, dengan mengandalkan peta, pasukan kecil itu bergegas menuju wilayah Timbul di Desa Curah. Matahari sudah sepenggalah saat Satria dan Prameswari sampai ke wilayah Timbul. Satria mendesak agar mampir dulu ke dusun itu guna memastikan keselamatan Pandan Wangi sebelum lanjut ke Asem. Meski dengan hati enggan, Prameswari terpaksa menyetujui. Gadis itu kalah berargumen, sebab antara Timbul dan Asem memang berada di garis lurus. Sambil berjalan santai, Satria memperhatikan keadaan sekeliling. Di kanan kiri, terdapat hamparan sawah yang berwarna hijau. Sungguh menyegarkan mata. Apa masih jauh? Tanya sang pemuda entah untuk yang keberapa kali. Prameswari mengerling tak ramah, kau ini sangat tak sabar. Dari pertigaan itu, kita akan belok kanan. Rumah Pandan Wangi kira-kira 20 tombak lagi. Jawabnya judes. Bagus, bagus. Timpal Satria acuh tak acuh. Sambil menenteng bawaannya, pemuda itu mendahului Prameswari dan mengambil langkah lebar-lebar agar cepat sampai. Dengan malas, Prameswari terpaksa mempercepat langkah agar tidak ketinggalan. Walhasil, tak perlu lama, keduanya pun tiba di tujuan. Rumah Pandan Wangi cukup besar untuk ukuran di dusun. Temboknya terlihat kokoh karena disusun dari batu bata dan halus. Atapnya terbuat dari genting dengan tatakan yang terbuat dari kayu jati. Kediaman ini juga memiliki halaman yang cukup luas. Di bagian kanannya, terdapat sebuah pendopo. Tidak terlalu besar, tapi kira-kira masih nyaman untuk menampung 5-10 orang. Satria duduk santai sambil bersandar di tiang pendopo. Sedangkan Prameswari menyandarkan badan ke dinding. Pandangannya tertuju pada beberapa bidang sawah yang terbentang di seberang. Tuan Satria, Nona Prameswari, maafkan aku karena membuat kalian menunggu. Ujar seorang pria berusia sekitar 30-an tahun yang datang dengan tergesa-gesa. Orang ini bertubuh tinggi, bahkan lebih tinggi dari Satria.
Namun, wajahnya agak pucat. Sepertinya dia baru pulang dari sawah, sebab celananya masih terlihat sedikit kotor. Barangkali, tadi dia terburu-buru saat bebersih. Satria langsung berdiri dan berkata sambil tersenyum. Oh, pasti ini adalah kakak dari Nona Wangi. Sebab wajah kalian terlihat memiliki kemiripan. Pria yang baru datang ini tersenyum lebar. Betul sekali, nama saya Baya. Salam kenal Tuan Satria, Nona Prameswari. Ujar Baya seraya memberi hormat pada Satria dan Prameswari yang dibalas dengan baik oleh keduanya. Oh, kemana Nona Pandan? Prameswari membuka suara. Baya tersenyum, dia sedang, pria ini terbatuk-batuk. Dia meminta waktu untuk permisi sebentar. Setelah beberapa saat, Baya kembali datang. Dia pun melanjutkan kalimatnya. Pandan tadi sedang memerah susu lembu. Letak kandangnya memang agak di belakang. Tapi, pelayanku sudah pergi untuk mengabari kedatangan kalian. Kurasa sebentar lagi, dia akan. Ucapan Baya terhenti. Lalu, seraya menunjuk, ia berkata, nah, itu dia. Pandan Wangi terlihat setengah berlari menghampiri. Di belakangnya, ada seorang pelayan yang sudah cukup tua bersusah payah mengejar. Namun, karena sambil membawa 2 tempayan, pelayan itu terlihat kesulitan. Kakang Satria, sapa Pandan Wangi dengan mata berbinar-binar setelah tiba di pendopo. Satria mengangguk sambil tersenyum. Lalu, Pandan Wangi memberi salam pada Prameswari, dan gadis itu membalasnya dengan senyuman pula. Setelah Pandan Wangi ikut duduk di pendopo, Baya menatap Satria dan Prameswari dengan ekspresi serius. Tuan Satria, Nona Prameswari, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Pandan Wangi sudah menceritakan kejadian yang menimpanya. Jika Tuan dan Nona tidak menolong, maka saya tidak tahu harus bagaimana. Mendengar ucapan tulus itu, Satria tersenyum. Kak Baya, tak usah merasa sungkan. Kami hanya kebetulan lewat saja. Yang penting, Nona Wangi sudah selamat. Baya menarik napas. Kemudian, ia berkata, Tuan Satria terlalu rendah hati. Pandan adalah satu-satunya keluarga saya yang tersisa. Sebagai kakak, saya lalai menjaganya. Jika terjadi apa-apa, maka saya tidak punya muka untuk menghadap para leluhur saya. Pandan Wangi yang melihat penyesalan kakaknya ikut merasa sedih. Kak, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku tak ingin kesehatanmu makin terganggu karena memikirkan musibah yang menimpaku. Akulah yang salah karena tak menuruti laranganmu. Aku diam-diam menghadiri pernikahan di dusun sebelah bersama teman-teman. Saat itulah kami dicegat oleh si bajingan Kebo Ireng dan begundalnya. Baya menoleh pada adiknya dan tersenyum getir. Namun, ia tak berkata apa-apa. Tepat setelah itu, Baya kembali menatap Satria dan pandangannya tak sengaja bertumbuk pada barang bawaan sang pemuda. Tuan Satria, kulihat kau membawa banyak pedang. Untuk apa sampai sebanyak itu? Satria menjawab dengan lugas, oh, jujur saja Kak Baya, aku bermaksud untuk menjualnya ke tukang loak. Selain pedang, aku juga punya belati, sepatu kulit dan keris. Alis Baya terangkat sebelah. Tuan, bila kau tak keberatan, apakah aku boleh melihatnya? Satria tentu saja tak keberatan. Bak seorang pedagang tulen, dia segera membuka bungkusan dan menjejerkan senjata yang dia miliki dengan rapi. Tentu saja, agar gelaran barang-barangnya tak terganggu, Satria terlebih dahulu mengusir Prameswari agar berpindah tempat duduk ke samping Pandan Wangi. Baya mengamati barang-barang itu. Total ada 11 pedang, 15 belati sepanjang lengan, 6 pasang sepatu kulit, dan sebuah keris. Setiap senjata akan dibukanya, lalu diperhatikan kedua sisi bilahnya. Setelah selesai memeriksa, Baya tampak mengangguk-angguk. Apa pendapatmu? Tanya Satria dengan mata berbinar. Baya mengelus-elus dagunya, Tuan,
berapa modalmu saat membeli senjata-senjata ini? Satria tertegun sebentar. Oh, anggap saja ini nasib baik. Aku mendapatkannya cuma dari para pemiliknya. Kening Baya agak mengernyit. Oh, cuma-cuma. Ini luar biasa. Jarang-jarang ada yang berani menitipkan barang dagangan pada seorang pengepul secara cuma-cuma. Dengan kata lain, mereka sangat memandang reputasi Tuan Satria yang sangat terpercaya. Saya jadi makin kagum. Satria tersenyum tanpa dosa. Aku sebetulnya tak tahu bagaimana reputasiku di mata orang lain. Aku juga kadang tidak terlalu memusingkannya. Yang aku pikirkan adalah barangkali, aku bisa menghasilkan sedikit uang dengan menjual sesuatu. Tapi, kalau Kak Baya menyebutku sebagai pengepul, aku juga tidak keberatan. Hahaha. Baya menepuk-nepuk pundak Satria. Bagus. Bagus. Aku jadi salut kepada Tuan. Tidak hanya pandai bela diri, tapi juga pandai melihat peluang usaha. Dan yang paling utama, berani jujur. Satria mengangkat dada, aku orang jujur. Aku sangat menjunjung tinggi kejujuran. Kedua gadis yang ikut menyaksikan ini kompak menatap pada Satria. Namun, pikiran mereka jauh berbeda. Pandan Wangi bertambah kagum pada Satria. Kakaknya bahkan sangat suka pada pemuda tampan ini. Pikiran liarnya tiba-tiba berkelebat. Wajah Pandan Wangi sontak memerah. Adapun Prameswari, melihat pemandangan ini dia langsung menepuk jidat. Dia baru kali ini melihat orang yang begitu tak tahu malu. Dalam hati, Prameswari berteriak, "Busyat! Pengepul! Kak Baya, bukalah matamu. Pemuda ini bukan pengepul, dia pengumpul. Tepatnya, mengumpulkan senjata, sepatu kulit, dan kantung uang dari lawan-lawannya. Apanya yang punya reputasi?" Satria melirik ke arah Prameswari. Melihat sang gadis saat ini sedang menatapnya sambil tersenyum mencibir, Satria terbatuk-batuk. Lalu, pemuda ini berkata, "Kak Baya, apa kau punya pandangan?" Baya mengangguk. Menurutku, pedang dan belati yang Tuan bawa ini berkualitas baik. Namun, ada beberapa yang sudah agak gompal. Kalau dijual ke tukang loak, harganya pasti akan murah. Sebaiknya, kau jual ke empu pedang saja. Kurasa, meski tidak semahal pedang baru, tawarannya akan lebih mahal daripada para tukang loak. Satria yang mendengar itu berpikir bahwa pandangan Baya sangat masuk akal. "Kak Baya, kau punya saran untukku?" Baya memperbaiki posisi duduknya. "Jujur saja, dulu ayahku adalah lurah di sini. Itulah kenapa aku kenal dengan beberapa penempa pedang. Kalau Tuan Satria percaya, akan kukirimkan barang-barang ini pada salah seorang empu yang kukenal. Masalah harga, aku tak akan ikut campur. Bagaimana?" Satria tentu saja setuju. Ia kembali membungkus bawaannya. Setelah selesai disiapkan, Baya memanggil pelayannya tadi. "Pak Joko, tolong antarkan barang-barang ini ke tempat empu Sila." "Baik, Raden," jawab Pak Joko patuh. Setelah kepergian pelayan tua itu, Baya berkata pada Satria dan Prameswari dengan hati-hati. "Tuan, Nona, kudengar dari adikku, bahwa kalian akan menuju wilayah Asem. Namun, aku menyarankan kalian untuk selalu waspada. Daerah ini sekarang sedang agak bergolak." Mendengar hal ini, Prameswari menjawab dengan sopan, "Terima kasih atas perhatian Kak Baya. Kami akan mengingatnya." Baya tersenyum hambar. Dia sedikit menyayangkan jika kedua orang ini tetap akan menuju ke wilayah Asem. Namun, mengingat penuturan Pandan Wangi semalam, kedua orang ini memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Hati Baya jadi sedikit tentram. "Baiklah, karena kalian masih akan meneruskan perjalanan. Sekarang mari sarapan dulu bersama kami. Ayo, jangan sungkan." Satria yang sekarang sudah ikut berdiri langsung menjawab tanpa tahu malu, "Karena Kak Baya sudah memaksa, saya tentu tidak ingin mengecewakan. Kebetulan, sejak pagi tadi aku sudah sangat kelaparan."
Prameswari tiba-tiba tercerahkan. Ternyata ini alasan kenapa orang ini sangat tak sabar untuk mengunjungi rumah Pandan. Ingin numpang makan gratis. Setelah selesai makan, Satria dan Prameswari berpamitan untuk meneruskan perjalanan. Apakah nanti Kakang akan mampir kemari lagi? Tanya Pandan Wangi penuh harap. Satria tersenyum, aku belum tahu. Tapi, kalau aku sedang ke daerah ini, akan kuusahakan untuk mampir. Bagaimanapun, saat ini, aku sangat berterima kasih atas keramahan kalian. Sang pemuda menjura hormat. Baya mengangguk sambil tersenyum. Ia memaklumi keadaan sang pemuda. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Baya teringat sesuatu dan berlari ke dalam. Tak lama, ia keluar dengan kantung uang di tangan. Ia menyerahkannya pada Satria. Kak Baya, apa ini? Tanya Satria. Tadi saat aku cuci tangan di belakang, Pak Joko datang menemuiku. Itu hasil penjualan barang daganganmu. Empu Sila memberi 15.000 gabak. Menurutku, itu jumlah yang lumayan. Jika ke tukang loak, paling-paling hanya mendapatkan 5.000 gabak. Ujar Baya menjelaskan. Wajah Satria sangat sumringah. Kak Baya, terima kasih banyak atas bantuanmu. Hutang budi ini akan kuingat selamanya. Jangan sungkan, hutangku padamu jauh lebih besar. Aku juga mohon maaf karena tak bisa mengantar. Satria dan Prameswari mengangguk. Mereka pun segera beranjak pergi. Namun, baru sejauh 5 tombak. Satria tiba-tiba menepuk jidat. Ada apa? Tanya Prameswari. Aku kelupaan sesuatu. Kau tunggulah di sini. Ujar Satria yang sudah melesat kembali. Prameswari menarik napas pendek. Apa yang kelupaan? Paling-paling uang. Lalu sang gadis geleng-geleng kepala. Pandan Wangi yang saat itu tengah membereskan pendopo terkejut melihat kedatangan Satria yang begitu cepat. Loh, Kakang. Satria menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Sambil tersenyum, pemuda itu berkata, ada sesuatu yang hampir terlupa. Pandan Wangi mengernyitkan kening. Ada yang terlupa, apa itu? Pertanyaan gadis itu terjawab. Dari balik bajunya, Satria mengeluarkan sebuah benda dan menyerahkannya ke tangan Pandan Wangi. Melihat benda itu, Pandan Wangi terkejut. Ini. Ya, itu tusuk kondemu, jawab Satria ringan. Tapi, Pandan Wangi tergagap-gagap. Tenang saja, racunnya sudah kubersihkan. Sekarang sudah aman. Kalau kau tak percaya, kau boleh menusukku lagi untuk membuktikannya. Ujar Satria sambil tersenyum. Wajah Pandan Wangi memerah. Ia tentu ingat kesalahannya waktu itu. Mengingat itu, ia merasa sangat malu. Kakang, mana mungkin aku melakukan hal itu dengan sengaja padamu, katanya malu-malu. Satria tertawa senang, baiklah, Nona Wangi. Kau jaga diri baik-baik, aku pergi dulu ya. Ya, hati-hati, aku akan selalu menunggumu, ujar Pandan Wangi. Tapi, kalimat itu tak sanggup ia lontarkan. Ia hanya menanggapi ucapan pamit pemuda tampan di hadapannya ini dengan senyuman. Merasa sudah beres, Satria kembali melesat. Secepat ia datang, secepat itu pula ia pergi. Pandan Wangi memandang ke arah kepergian Satria dengan tatapan penuh arti. Tusuk konde perak warisan ibunya itu dipeluk erat. Hatinya kini sudah memutuskan sesuatu. Pandan Wangi membulatkan tekadnya. Baya yang baru kembali dari samping terheran-heran melihat sang adik berdiri termangu seperti patung. Apalagi, ekspresi adiknya juga berubah-ubah. Sebentar-sebentar tersenyum, lalu terperangah, dan pipi yang bersemu merah. Dik, kau tak apa, tegur Baya khawatir. Pandan Wangi terkejut. Oh, ya, Kak Baya, aku tak apa. Baiklah, aku ke belakang dulu. Ujar gadis itu yang langsung berlari ke dalam, meninggalkan tatapan Baya yang tak mengerti. Bersambung.